Seorang miliuner mengejek adiknya yang hanya mewarisi seekor sapi pincang dari ayahnya. Tapi setahun kemudian, semua terkejut. Jika Anda tertarik dengan cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menyaksikan kami. Kami lanjutkan. Matahari belum terbit ketika Budi tiba di rumah tua keluarganya. Embun menutupi rumput tinggi di taman yang terbengkalai, membasahi pinggiran celananya saat ia berjalan menuju teras. Langkahnya bergema di lantai kayu, beberapa sudah membusuk termakan waktu. Ia berhenti di depan pintu, ragu sejenak sebelum memutar gagang pintu yang berkarat. Bagian dalam rumah persis seperti yang ia ingat dari terakhir kali ia berada di sana, hampir setahun yang lalu, ketika ayahnya masih hidup. Debu menari dalam sinar matahari yang berhasil menembus melalui celah-celah jendela tertutup. Bau pengap dan terbengkalai hampir menyesakkan. Budi menggerakkan jarinya di permukaan meja ruang makan, tempat begitu banyak makan malam keluarga terjadi, atau setidaknya dicoba untuk terjadi. Kenangan tentang pertengkaran antara dia dan ayahnya, keheningan yang berat dan tatapan ketidaksetujuan masih terlalu hidup dalam pikirannya. Suara mobil yang mendekat membawanya kembali ke masa kini. Melalui jendela ia melihat kendaraan mewah saudaranya, Agus, parkir di samping mobilnya yang sederhana. Pengacara keluarga Pak Santoso turun dari mobilnya sendiri tak lama kemudian. Saatnya pembacaan surat wasiat. "Selamat pagi, adik kecil," kata Agus saat masuk. Jas sempurnanya kontras dengan kesederhanaan rumah itu. Tidak ada kehangatan dalam suaranya, hanya kesopanan dangkal yang hampir tidak menyamarkan tahun-tahun persaingan. Pak Santoso masuk tak lama kemudian, tas kulit di bawah lengannya, wajahnya serius seperti biasa. "Tuan-tuan, bisakah kita mulai?" Ketiganya duduk di meja ruang makan. Budi bisa merasakan tatapan superioritas Agus padanya, seperti yang terjadi sejak mereka masih kecil. Saudaranya selalu menjadi anak sempurna, anak sulung, yang sukses, kebanggaan keluarga. Budi hanyalah Budi. Seperti yang Anda ketahui, Pak Santoso memulai menyesuaikan kacamatanya sambil membuka tasnya. "Kita di sini untuk pembacaan surat wasiat ayah Anda, Pak Harto." Beliau sangat spesifik mengenai keinginan terakhirnya. Budi merasakan perutnya menegang. Kata-kata terakhir yang dipertukarkannya dengan ayahnya adalah kata-kata kasar dalam pertengkaran lain tentang pilihan hidupnya. Sekarang, duduk di sana, ia berharap memiliki kesempatan untuk mengatakan begitu banyak hal yang tetap tersimpan. Pengacara itu berdeham dan mulai membaca. "Saya, Harto Wijaya, dengan kapasitas mental penuh menyatakan bahwa..." Budi hampir tidak bisa berkonsentrasi pada kata-kata formal dokumen tersebut. Matanya berkeliaran di sekitar ruangan, berhenti pada potret keluarga di dinding. Hampir di semua foto Agus muncul di samping ayahnya. Keduanya tersenyum, bangga. Budi jarang hadir dalam foto-foto itu. Mengenai properti, lanjut Pak Santoso, sampai pada bagian yang benar-benar penting, "Saya meninggalkan untuk anak saya Agus lahan pertanian kebun jaya, serta 80% dari tabungan dan investasi saya." Agus tidak bisa menahan senyum kecil kepuasan. Budi merasakan hatinya sesak tapi dia tidak terkejut. Selalu seperti itu. "Untuk anak saya, Budi," lanjut pengacara, "saya tinggalkan gubuk tua di belakang properti dan sapi bintang." Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Budi merasakan darah naik ke wajahnya, campuran rasa malu dan amarah tumbuh di dadanya. Seekor sapi tua dan gubuk reyot. Inikah cara ayahnya memandangnya sampai akhir? Agus tidak bisa menahan tawa kecil. "Nah, kurasa semuanya sangat adil, bukan, Budi? Lagi pula kamu tidak pernah menunjukkan banyak minat pada bisnis keluarga." Budi berdiri dengan tiba-tiba, kursinya berderit terhadap lantai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan ke pintu. Ia butuh udara, butuh melarikan diri dari lingkungan yang menyesakkan itu. Di halaman, terikat pada tiang dekat gudang, adalah sapi bintang warisannya. Hewan itu menatapnya dengan mata lembut, tidak menyadari penghinaan yang dirasakan pemilik barunya. Budi perlahan mendekat, mengulurkan tangan untuk menyentuh moncong hewan itu. "Kita berdua sekarang teman.
gumamnya suaranya tercekat. Dua orang yang ditolak. Budi, suara yang familiar memanggilnya. Berbalik ia melihat dua sahabat masa kecilnya, Dani dan Eko, mendekat. Mereka tumbuh bersama di daerah itu, berbagi mimpi dan kesedihan. Kami mendengar hari ini waktunya, kata Dani, meletakkan tangannya di bahu Budi. Kami datang untuk memberi dukungan. Dan juga karena kami punya ide, tambah Eko, kilatan tekad di matanya. Gubuk itu, sudahkah kamu memikirkan apa yang bisa kamu lakukan dengannya? Budi memandang teman-temannya, kemudian pada sapi itu, dan akhirnya pada gubuk di kejauhan. Matahari sekarang tinggi di langit, menyinari bangunan tua itu. Dilihat dari sana, tampak kecil dan menyedihkan, tapi ada sesuatu dalam bentuk rustiknya yang membangkitkan sensasi aneh tentang kemungkinan. Apa yang kalian pikirkan? Tanyanya, mencoba mengabaikan suara mobil Agus yang pergi, membawa sebagian besar warisannya. Dani dan Eko bertukar pandangan penuh arti. Ikutlah dengan kami, kata Dani. Kami ingin menunjukkan sesuatu padamu. Saat mereka berjalan menuju gubuk, Budi merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Bukan lagi hanya beban penolakan atau kepahitan ketidakadilan. Ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang samar-samar terasa seperti harapan. Yang tidak ia ketahui saat mengikuti teman-temannya melalui jalan tanah adalah bahwa gubuk itu menyimpan rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rahasia yang telah disimpan ayahnya selama puluhan tahun dan yang sekarang akhirnya mulai muncul dari bayangan masa lalu. Gubuk itu dalam kondisi lebih buruk dari yang Budi ingat. Papan atap longgar di beberapa titik membiarkan masuk garis-garis cahaya yang memotong lingkungan berdebu. Lantai kayu berderit berbahaya di bawah kakinya dan jaring laba-laba menghiasi setiap sudut seperti tirai abu-abu. Tidak seburuk kelihatannya, kata Eko, menggerakkan tangannya di salah satu dinding. Struktur utama masih kokoh. Dengan sedikit kerja, kita bisa mengubah ini menjadi sesuatu yang layak. Dani sudah membuka jendela yang melengkung, membiarkan masuk lebih banyak cahaya dan udara segar. Ingat ketika kita bermain di sini, Budi, ayahmu menyimpan alat-alat dan beberapa peralatan tua pertanian. Budi mengangguk, kenangan masa kecil kembali seperti film lama. Dia dan teman-temannya biasa bersembunyi di sana selama petualangan imajiner mereka, berpura-pura bahwa gubuk itu adalah benteng, kastil, laboratorium rahasia. Sekarang, melihat sekeliling, ia hanya melihat kemerosotan dan keterbengkalaian. Mengapa kalian begitu tertarik dengan tempat ini? Tanyanya. Mengamati teman-temannya memeriksa setiap sudut bangunan dengan antusiasme yang tidak bisa ia mengerti. Karena kami melihat potensi, jawab Dani, mengeluarkan buku catatan usang dari saku. Eko dan aku telah memikirkan ini untuk beberapa waktu. Daerah ini sedang berkembang, Budi. Orang-orang dari kota besar mencari tempat seperti ini untuk melarikan diri dari keramaian. Eko melengkapi. Kami berpikir untuk mengubah gubuk menjadi penginapan pedesaan. Sesuatu yang sederhana tapi nyaman. Dengan sungai kecil di dekat sini, pemandangan ke gunung, Budi menggelengkan kepala, menginterupsi temannya. Kalian lihat kondisi tempat ini dan bahkan jika kita bisa merenovasi, siapa yang ingin menginap di gubuk di belakang kebun kakakku? Gubuk dan tanah di sekitarnya sekarang milikmu, Dani. Mengingatkan, Agus tidak bisa mencampuri itu. Dan mengenai renovasi, dia bertukar pandangan dengan Eko. Katakanlah kami punya sedikit tabungan. Kami bersedia untuk berinvestasi dalam proyek ini. Budi merasakan sesuatu menekan di dadanya. Kali ini bukan kesedihan tapi emosi. Teman-temannya menawarkan tidak hanya uang, tapi kepercayaan pada potensinya. Sesuatu yang keluarganya sendiri tidak pernah tunjukkan. Mengapa? Tanyanya, suaranya serak. Mengapa kalian melakukan ini untukku? Karena kami percaya padamu, jawab Eko sederhana. Dan karena dia ragu seolah memilih kata-kata. Ya karena ada lebih banyak dalam cerita ini daripada yang kamu bayangkan. Sebelum Budi bisa mempertanyakan apa artinya itu, suara menarik perhatiannya. Sapi bintang yang telah ia bawa sedang menggaruk tanah dengan kakinya dekat pohon jati besar di samping gubuk. Sapi itu
gumam Dani mengamati hewan itu dengan tertarik. Kamu tahu mengapa ayahmu meninggalkannya khusus untukmu? Budi mengangkat bahu. Mungkin bentuk terakhirnya untuk mempermalukanku. Seekor sapi tua dan gubuk reot. Cocok dengan anak yang gagal, bukan? Jangan bicara seperti itu, tegur Eko mendekati pohon jati. Ayahmu mungkin banyak hal tapi tidak pernah melakukan apapun tanpa alasan. Dia membungkuk, memeriksa sesuatu di batang pohon. Dani, lihatlah ini. Ketiga sahabat mendekati pohon jati. Terukir di kulit kayu, hampir tidak terlihat di bawah tahun-tahun pertumbuhan, ada simbol aneh. Sesuatu yang tampak seperti bintang di dalam lingkaran. Sama dengan nama sapi, Budi mengamati. Bintang. Dani menggerakkan jarinya di atas ukiran berpikir. Budi, kamu ingat ketika ayahmu biasa menghabiskan berjam-jam di sini di gubuk, selalu di malam hari, dan dia tidak pernah membiarkan siapapun mendekat. Kenangan mulai kembali perlahan. Ayahnya memang memiliki kebiasaan mengunci diri di gubuk, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Budi selalu berasumsi itu hanya cara lain untuk mengisolasi diri, untuk melarikan diri dari keluarga yang mengecewakannya. Kurasa kita perlu melihat tempat ini dengan lebih hati-hati, kata Eko. Sudah mulai melepas beberapa papan longgar dari dinding dekat pohon jati. Pekerjaan itu berat, dan matahari sore menyiksa tanpa ampun, tapi ketiga sahabat terus bekerja. Ada sesuatu dalam tekad Dani dan Eko yang membuat Budi penasaran, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Saat mereka sedang melepas bagian dinding yang sangat rusak, mereka menemukannya. Tersembunyi di antara papan busuk dan bertahun-tahun debu, sebuah kotak logam kecil, sepenuhnya berkarat. Apa ini? Tanya Budi, mengambil benda itu dengan tangan gemetar. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, jawab Dani dengan lembut. Dengan hati-hati Budi membuka kotak itu. Di dalamnya ia menemukan amplop yang menguning karena waktu dan buku harian kulit yang usang. Jantungnya berdetak begitu keras sehingga sepertinya akan meledak. Amplop itu memiliki namanya tertulis di depan dalam tulisan tangan yang tak salah lagi milik ayahnya. Dengan jari gemetar, Budi membukanya dan mulai membaca. Anakku Budi, jika kamu membaca surat ini, berarti akhirnya tiba saatnya kebenaran terungkap. Ada begitu banyak yang perlu ku beritahukan padamu, begitu banyak yang kurahasiakan selama bertahun-tahun. Budi berhenti membaca, pandangannya kabur oleh air mata. Matahari mulai terbenam di cakrawala, melemparkan bayangan panjang melalui pepohonan. Sapi bintang merumput dengan tenang dekat pohon jati, seolah-olah menjaga saat penting itu. Dani dan Eko tetap diam, menghormati intensitas momen tersebut. Mereka tahu bahwa surat itu akan mengubah segalanya, tidak hanya untuk Budi, tapi untuk mereka semua. Angin berbisik di antara daun-daun pohon jati, seolah-olah alam sendiri menahan napas, menunggu saat ketika rahasia yang telah dijaga begitu lama akhirnya akan terungkap. Tangan Budi gemetaran sehingga hampir tidak bisa memegang surat itu. Cahaya matahari terbenam masuk melalui celah-celah gubuk, membuat kata-kata yang ditulis ayahnya semakin sulit dibaca. Dani menyalakan senter ponselnya, menerangi kertas yang menguning. Budi, lanjut surat itu, ada kebenaran yang kubawa begitu lama hingga menjadi beban yang tak tertahankan. Kamu selalu bertanya-tanya mengapa aku tampak lebih jauh darimu daripada dari Agus. Jawabannya lebih kompleks dan menyakitkan daripada yang kamu bayangkan. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan membaca. Kamu bukan anak biologisku. Ibumu dan aku mengadopsimu ketika kamu berusia beberapa bulan. Orang tua biologismu adalah orang-orang luar biasa, ilmuwan brilian yang mendedikasikan hidup mereka untuk proyek revolusioner. Siti dan Bambang Santoso adalah orang tua kandungmu. Budi mengangkat mata dari surat, menemukan tatapan Eko. Ada sesuatu yang aneh dalam ekspresinya, campuran kecemasan dan rasa bersalah. Santoso, gumam Budi. Seperti namamu, Eko. Eko melangkah maju, suaranya sedikit gemetar. Ya Budi, Siti dan Bambang adalah orang tuaku juga. Kamu adalah saudaraku. Dunia seperti berputar di sekitar Budi. Kata-kata Eko bergema dalam pikirannya seperti lonceng jauh. Sahabat terbaiknya,
orang yang selalu ada di sisinya, berbagi darahnya. Bagaimana ini mungkin? Mengapa? Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Tanya Budi. Suaranya hampir tidak lebih dari bisikan. Ayahmu, Pak Harto, membuatku berjanji, jawab Eko, menggerakkan tangannya melalui rambut dengan gerakan gugup. Dia bilang ada waktu yang tepat untuk semuanya terungkap, bahwa kita perlu menunggu. Dani yang mengamati adegan dalam diam meletakkan tangannya di bahu Budi. Lanjutkan membaca, katanya lembut. Ada lebih banyak yang perlu kamu ketahui. Dengan tangan masih gemetar, Budi kembali ke surat. Kisah orang tua biologismu luar biasa, Budi. Mereka adalah peneliti yang didedikasikan untuk ilmu pengetahuan, terutama di bidang genetika sapi. Pekerjaan mereka menjanjikan untuk merevolusi peternakan secara etis dan berkelanjutan. Tapi ada orang-orang berkuasa yang tidak ingin penemuan mereka terungkap. Sapi Bintang melenguh pelan dari luar, seolah merespon kata-kata dalam surat. Budi melihat melalui jendela rusak, mengamati hewan itu dengan mata baru. Sapi yang kutinggalkan untukmu bukan hewan biasa, lanjut surat itu. Dia adalah hasil dari kerja seumur hidup orang tuamu. Siti dan Bambang berhasil mengembangkan keturunan sapi yang unik dengan karakteristik luar biasa. Bintang adalah keturunan terakhir dari penelitian itu. Eko mendekati jendela, memandang hewan itu. Aku selalu bertanya-tanya mengapa dia tampak begitu berbeda dari sapi lain. Bulunya, matanya, vitalitasnya bahkan setelah bertahun-tahun. Orang tua kita, Budi mengucapkan kata itu dengan hati-hati, masih mencoba memproses ide itu. Apa yang terjadi dengan mereka? Eko menundukkan mata, rasa sakit lama jelas terlihat di wajahnya. Itu disebut kecelakaan. Mobil mereka keluar dari jalan di malam badai. Aku baru berusia 3 tahun, kamu bahkan lebih muda. Pak Harto dan aku adalah teman dekat orang tua kalian, lanjut surat itu. Ketika kecelakaan terjadi, kami memutuskan untuk memisahkan kamu dan Eko. Bukan karena kekejaman, tapi untuk perlindungan. Ada orang-orang yang menyelidiki pekerjaan, mereka orang-orang berbahaya. Menjaga kalian bersama bisa menimbulkan kecurigaan. Budi merasakan kemarahan tumbuh di dadanya. Jadi kalian memutuskan hidup kami untuk kami? Memisahkan kami, berbohong selama bertahun-tahun? Aku ingin memberitahumu, kata Eko, suaranya tercekat. Berkali-kali aku ingin, tapi aku takut. Takut bahwa kebenaran bisa membawa kembali orang-orang yang menghancurkan keluarga kita. Dani yang telah keluar dari gubuk sejenak, kembali membawa sesuatu. Ada lagi, katanya, menunjukkan sepotong kayu yang ditemukannya dekat pohon jati. Lihat ini, itu adalah papan tua. Dengan tanda-tanda aneh yang diukir, angka, simbol, dan apa yang tampak seperti urutan huruf. Tampak seperti kod, gumam Eko, memeriksa tanda-tanda itu. Ayahmu, Budi beralih ke surat, ayah biologis kita. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Petunjuk tentang pekerjaannya. Eko ragu. Ada laboratorium, setidaknya itu yang mereka ceritakan padaku, tapi tidak ada yang pernah tahu di mana letaknya. Matahari telah terbenam sepenuhnya sekarang, menyelimuti gubuk dalam bayangan dalam. Budi melihat buku harian yang belum dibukanya, pada papan dengan tanda-tanda misteriusnya, pada sapi yang merumput dengan tenang di bawah langit berbintang. Selama bertahun-tahun ini, katanya, suaranya syarat dengan emosi, aku merasa seperti orang asing dalam keluarga ini. Sekarang aku mengerti mengapa. Dia berpaling pada Eko. Kamu selalu ada di sini, selalu menjadi temanku, saudaraku. Dan akan selalu begitu, jawab Eko, air mata mengalir di wajahnya. Dani berdeham, memecah momen emosional. Kurasa kita perlu memeriksa gubuk ini lebih seksama. Jika orang tua kalian meninggalkan petunjuk tentang pekerjaan mereka, petunjuk itu pasti ada di sini, di suatu tempat. Budi mengangguk, dengan hati-hati menyimpan surat itu. Dunia yang dikenalnya telah berubah sepenuhnya dalam beberapa jam. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak lagi merasa tersesat. Dia memiliki saudara, cerita untuk ditemukan, dan mungkin warisan untuk dihormati. Yang tidak mereka sadari,
terserap dalam penemuan mereka adalah sosok yang mengamati mereka dari kejauhan, sebagian tersembunyi di antara pepohonan. Agus telah kembali dan minatnya pada gubuk kecil baru saja meningkat secara signifikan. Berita tentang ketidaksetaraan dalam warisan Pak Harto menyebar cepat di kota kecil itu. Dalam hari-hari setelah pembacaan surat wasiat, Budi bisa merasakan tatapan dan mendengar bisikan saat ia berjalan di jalan utama. Beberapa menunjukkan kasihan, yang lain minat jahat dalam cerita itu. Katanya Pak Tua Harto tidak pernah menerima gaya anak mudanya, komentar Buminah, pemilik toko kelontong, tanpa menyadari bahwa Budi bisa mendengarnya saat memilih beberapa peralatan untuk renovasi gubuk. Hanya meninggalkan gubuk tua itu dan seekor sapi, ada sesuatu di sana. Budi menggenggam erat gagang palu yang dipegangnya, berusaha mengendalikan amarah yang tumbuh di dadanya. Jika saja mereka tahu kebenaran, tapi tidak, kebenaran harus tetap menjadi rahasia, setidaknya untuk sementara. Eko dan Dani telah menghabiskan beberapa hari terakhir membantunya membersihkan gubuk. Pekerjaannya sulit, tetapi setiap serpihan puing yang disingkirkan tampaknya mengungkapkan lebih banyak misteri. Mereka menemukan tanda-tanda aneh di dinding, papan dengan ukiran yang tampaknya membentuk pola, dan beberapa catatan berkode lainnya. "Lihat ini," panggil Dani, melepas rak tua. "Ada sesuatu yang tertulis di sini di belakang." Budi dan Eko mendekat, terukir di kayu dinding. Hampir terhapus oleh waktu, ada gambar yang tampak seperti peta. Garis dan simbol saling terkait, membentuk diagram kompleks. Tampak seperti denah suatu tempat, gumam Eko, menggerakkan jarinya di atas tanda-tanda. "Tapi aku tidak mengenali struktur ini." Budi mengambil buku harian yang mereka temukan beberapa hari yang lalu. Ia belum punya keberanian untuk membacanya sepenuhnya, tapi sekarang membuka halaman-halaman yang menguning mencari petunjuk. "Di sini," katanya, berhenti di halaman dengan gambar serupa. Tampaknya catatan tentang laboratorium. Halaman-halaman buku harian itu dipenuhi tulisan tangan kecil dan tepat, diselingi dengan diagram dan rumus ilmiah. Banyak kontennya terlalu teknis untuk mereka pahami, tetapi beberapa bagian menarik perhatian. Proyek regenerasi berkembang sesuai harapan, Budi membaca dengan keras. Spesimen menunjukkan karakteristik unik, kemampuan pemulihan sel yang dipercepat, ketahanan terhadap patogen yang dikenal. Siti yakin kita mendekati penemuan revolusioner. Eko duduk berat di kursi improvisasi. Mereka mencoba mengembangkan jenis sapi khusus, katanya. Sesuatu yang bisa lebih tahan terhadap penyakit, menghasilkan daging kualitas lebih baik. Dan mereka berhasil, tambah Dani, melihat keluar jendela pada sapi bintang. Hewan itu adalah bukti hidup dari pekerjaan mereka. Suara dari luar membuat ketiganya berbalik. Agus berdiri di pintu masuk gubuk, jasnya yang sempurna kontras dengan lingkungan berdebu. "Jadi, disinilah kalian bersembunyi," katanya, senyum terpaksa di wajahnya. Menarik melihat begitu banyak antusiasme untuk gubuk tua. Budi dengan cepat menyembunyikan buku harian di belakangnya. "Apa yang kamu inginkan, Agus?" "Aku tidak bisa mengunjungi adik kecilku," jawabnya, masuk tanpa diundang. Matanya menjelajahi setiap sudut gubuk, seolah mencari sesuatu spesifik. "Aku sudah berpikir, mungkin aku terlalu terburu-buru. Properti ini, meskipun kecil, masih bagian dari kebun. Mungkin kita bisa membuat kesepakatan." Eko melangkah maju, menempatkan diri antara Agus dan Budi. Ada ketegangan dalam tubuhnya yang belum pernah Budi perhatikan sebelumnya. "Gubuk ini milik Budi sekarang. Ada dalam surat wasiat." Agus mengangkat tangannya dalam gerakan menyerah palsu. Tentu, aku hanya menawarkan alternatif. Lagi pula, apa yang akan kamu lakukan dengan tempat ini, Budi? Dan dengan sapi tua itu? Itu bukan urusanmu," jawab Budi, merasakan keberanian baru tumbuh dalam dirinya. Sekarang, setelah mengetahui kisah sejatinya, upaya intimidasi Agus tampak kurang penting. "Baiklah, terserah," kata Agus menuju pintu. Berhenti sejenak, melihat ke belakang. Tapi ingat, terkadang lebih baik menerima tawaran bagus selagi masih ditawarkan. Setelah dia pergi, ketiga sahabat bertukar pandangan khawatir. "Dia tahu sesuatu," kata Dani. "Cara dia melihat sekeliling..."
Kita perlu menemukan laboratorium itu, Eko menyatakan. Jika orang tua kita meninggalkan lebih banyak informasi tentang penelitian mereka, kita harus menemukannya sebelum Agus. Budi mengambil buku harian lagi, bertekad, pasti ada lebih banyak petunjuk di sini, sesuatu yang menunjukkan pada kita di mana harus mencari. Saat matahari mulai terbenam, melemparkan bayangan panjang melalui jendela gubuk, ketiga sahabat menekuni buku harian dan gambar di dinding. Waktu tampaknya berlari melawan mereka sekarang. Di luar, sapi bintang mengamati gubuk dengan mata yang dalam dan misterius, seolah-olah menjaga rahasia yang belum siap untuk diungkapkan. Dan di suatu tempat, tersembunyi di perut properti itu, sebuah laboratorium yang terlupakan menunggu untuk menceritakan. Malam sudah tiba ketika Budi akhirnya memutuskan untuk membuka buku harian ayah biologisnya. Dani telah membawa lampu baterai yang menerangi bagian dalam gubuk dengan cahaya redup, sementara Eko mengatur catatan dan gambar yang telah mereka temukan. "Dengarkan ini," kata Budi, suaranya sedikit gemetar sambil membaca. "Wio, 15 Maret 1995. Kemajuan hari ini sangat signifikan. Siti berhasil mengisolasi urutan genetik yang kami cari. Sungguh luar biasa bagaimana sesuatu yang begitu kecil bisa membawa begitu banyak potensi. Jika kami dapat mereplikasi hasil ini." "Lewati beberapa halaman," saran Eko tidak sabar. "Cari sesuatu tentang laboratorium itu." Budi membalik halaman buku harian sampai menemukan entry yang menarik perhatiannya. 12 Juni 1995, kami perlu lebih berhati-hati. Hari ini saya melihat mobil asing mengamati properti. Siti bilang saya menjadi paranoid, tapi setelah apa yang kami temukan tentang eksperimen PT Agro Nusantara, kami tidak bisa mengambil risiko. Dani, yang sedang memeriksa tanda di dinding, berbalik dengan cepat. PT Agro Nusantara, perusahaan yang sama yang membeli semua pertanian di daerah ini dalam beberapa tahun terakhir, kelompok yang sama yang telah menekan para produsen kecil untuk menjual tanah mereka, tambah Eko, berpikir. Termasuk yang baru-baru ini menawarkan kekayaan kepada Agus. Budi terus membaca, kekhawatirannya meningkat dengan setiap kata. Metode, mereka tidak etis dan berbahaya. Manipulasi genetik agresif, penggunaan hormon terlarang, uji coba pada hewan tanpa pertimbangan apapun untuk kesejahteraan. Apa yang kami temukan bisa mengekspos semua ini, tapi juga tulisan itu berakhir tiba-tiba di titik ini, seolah penulisnya telah terganggu. Suara dari luar membuat ketiga sahabat membeku. Budi dengan cepat mematikan lampu, menyelimuti gubuk dalam kegelapan. Melalui jendela yang rusak, mereka bisa melihat berkas cahaya senter bergerak di antara pepohonan. "Ada seseorang di luar sana," bisik Dani. Eko bergerak diam-diam ke jendela, sepertinya dua orang. Mereka mencari sesuatu. Budi menekan buku harian ke dadanya. Jantungnya berdebar kencang. Sapi bintang, yang biasanya tenang di malam hari, mulai gelisah, melenguh pelan, seolah ingin memperingatkan mereka. Berkas cahaya mendekati gubuk. Ketiga sahabat bersembunyi di balik tumpukan kayu lama, hampir tidak berani bernapas. Suara teredam sekarang bisa terdengar. "Kau yakin ini tempatnya?" kata suara yang tidak dikenal. "Bos bilang pasti ada sesuatu di gubuk ini," jawab suara lain. "What?" "Dokumen catatan apa saja yang berhubungan dengan penelitian keluarga Santoso." Budi merasakan Eko menegang di sampingnya, mendengar nama belakang orang tua mereka. Dani, selalu praktis, sudah mencari rute pelarian melalui belakang gubuk. Suara-suara semakin dekat. Pintu berderit pelan dan berkas cahaya memasuki bagian dalam gubuk. Budi bisa melihat bayangan para pria terproyeksi di dinding seberang. "Tempat ini berantakan," komentar pria pertama. "Kau yakin mereka tidak merobohkan laboratorium itu?" "Pasti ada di sekitar sini. Ilmuwan-ilmuwan itu terlalu pintar untuk tidak meninggalkan catatan." Jantung Budi hampir berhenti ketika salah satu pria mendekati tempat persembunyian mereka. Kapan saja cahaya senter akan mengungkap mereka. Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Sapi bintang, seolah merasakan bahaya, mulai melenguh keras dan menghentak-hentakkan kakinya ke tanah dengan kuat, menciptakan kegaduhan di luar. "Suara apa itu?"
Tanya salah satu pria terkejut. Hanya sapi tua, jawab yang lain kesal. Mari kita lanjutkan mencari. Tapi Bintang tidak berhenti. Hewan itu mulai bergerak dengan gelisah, menjatuhkan beberapa alat yang berada dekat tiangnya. Suaranya memekakkan telinga dalam keheningan malam. Sial, kita akan menarik perhatian dengan cara ini, kata salah satu pria. Lebih baik kita kembali lain hari. Berkas cahaya mulai menjauh dan segera suara-suara menghilang dalam kegelapan. Ketiga sahabat menunggu beberapa menit lagi sebelum berani bergerak. Itu hampir saja, bisik Dani. Masih tegang, Eko sudah berada di jendela memastikan bahwa para pria itu benar-benar pergi. Mereka akan kembali, katanya dengan yakin. Dan lain kali mereka mungkin tidak sendiri. Budi mendekati jendela, melihat pada sapi Bintang yang sekarang tenang lagi, seolah tidak ada yang terjadi. Dia menyelamatkan kita, katanya masih terkagum. Seolah dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Ada sesuatu yang istimewa pada hewan itu, Dani setuju. Sesuatu yang melampaui genetika canggih. Eko mengambil buku harian dari tangan Budi. Kita perlu menemukan laboratorium itu, dan cepat. Jika PT Agro Nusantara terlibat dalam hal ini, semuanya lebih serius dari yang kita bayangkan. Budi memandang teman-temannya, kemudian pada sapi yang telah melindungi mereka, dan akhirnya pada bayangan malam yang tampaknya menyembunyikan lebih banyak rahasia. Dari mana kita mulai? Dani menunjuk pada tanda di dinding. Dari sini, simbol-simbol ini pasti berarti sesuatu. Dan pohon jati itu, mengapa ayah biologismu repot-repot menandainya dengan bintang? Saat mereka kembali memeriksa petunjuk yang mereka miliki, Budi tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata yang telah dibacanya dalam buku harian. Apa sebenarnya yang ditemukan oleh orang tua biologisnya yang begitu penting? Dan sejauh mana Agus terlibat dengan PT Agro Nusantara? Jawabannya ada di sana, tersembunyi di suatu tempat di antara dinding gubuk reot itu. Dan sekarang, lebih dari sebelumnya, mereka perlu menemukannya sebelum terlambat. Pagi berikutnya menyingsing mendung dan dingin. Budi tidak bisa tidur nyenyak. Suara para pria misterius masih bergema dalam pikirannya. Dia tiba di gubuk pagi-pagi, menemukan Dani sudah bekerja melepaskan beberapa papan yang busuk. Aku menghabiskan malam berpikir, kata Dani begitu melihat temannya. Simbol-simbol di dinding ini, mereka membentuk pola, seperti koordinat atau petunjuk arah. Budi mendekati dinding tempat tanda-tanda itu paling terlihat. Sekarang, dalam cahaya siang, dia bisa melihat detailnya dengan lebih baik, bukan hanya coretan acak, ada logika di sana, urutan yang berulang. Di mana Eko? Tanyanya, menyadari ketidakhadiran saudara yang baru ditemukannya. Pergi ke kota mencari alat tambahan, jawab Dani, dan juga untuk mencoba mencari tahu sesuatu tentang orang-orang semalam. Di kota kecil seperti kita, orang asing selalu menarik perhatian. Budi mengangguk, kembali memperhatikan pekerjaannya. Saat mereka melepas lebih banyak papan dan puing, penemuan tak terduga mengejutkan mereka. Di belakang rak tua yang terpasang, di dinding, ada sesuatu yang berbeda dalam tekstur pelapis. Dani, bantu aku di sini, panggil Budi mendorong rak dengan susah payah. Bersama-sama mereka berhasil memindahkan perabot berat itu, mengungkapkan bagian dinding yang tampak palsu, seperti ada ruang kosong di belakangnya. Tidak mungkin, gumam. Dani mengetuk permukaan dengan lembut. Suara berongga mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Ini sebuah jalan masuk. Pada saat itu, Eko tiba terburu-buru di gubuk. Wajahnya pucat dan khawatir. Kalian tidak akan percaya apa yang kutemukan, katanya, menutup pintu di belakangnya. Agus mengadakan pertemuan semalam dengan eksekutif PT Agro Nusantara, dan itu bukan yang pertama. Budi merasakan sensasi dingin di tulang punggungnya. Bagaimana kamu tahu itu? Buminah melihat mereka di restoran kota. Katanya mereka tampak sangat senang merayakan sesuatu. Dan pagi ini, Eko ragu. Pagi ini aku melihat Agus berbicara dengan dua pria dalam mobil hitam. Deskripsinya cocok dengan yang kemarin malam di sini. Dani mengumpat pelan. Jadi Agus bekerja dengan mereka. Karena itu mendadak tertarik pada gubuk. Ada lagi, lanjut Eko. Aku berhasil mendengar sebagian percakapan. Mereka menyebutkan sesuatu tentang dokumen kompromitasi dan kekayaan intelektual.
Agus berjanji kepada mereka bahwa dia akan mendapatkan akses ke gubuk dengan cara apapun. Budi melihat pada dinding palsu yang baru saja mereka temukan. Baiklah, kalau begitu kita perlu lebih cepat dari mereka. Bantu di sini. Ketiga sahabat mulai memeriksa dinding dengan lebih hati-hati, mencari mekanisme pembuka. Saat itulah mereka melihat ukiran kecil, hampir tidak terlihat dekat lantai. Bentuknya sama dengan bintang yang mereka lihat di pohon jati. Simbolnya berulang. Dani mengamati. Tidak mungkin kebetulan. Budi menekan ukiran itu tapi tidak ada yang terjadi. Eko yang sedang membaca ulang buku harian menemukan sesuatu menarik. Di sini, katanya, ada catatan tentang mekanisme keamanan ganda, menyebutkan sesuatu tentang hanya darah yang benar bisa membuka jalan. Darah yang benar? Ulang Budi, bingung. Saat itulah sebuah lenguhan keras menarik perhatian mereka. Sapi Bintang gelisah lagi, membenturkan kepalanya ke tiang tempat dia diikat. Gerakan itu membuat sepotong kayu terlepas, menunjukkan ukiran berbentuk bintang lain. Itu dia, seru Dani. Kedua simbol harus diaktifkan bersamaan. Eko berlari keluar, memposisikan diri di dekat tiang, sementara Budi tetap di dinding palsu. Pada hitungan ketiga, katanya. 1, 2, karena 3. Suara roda gigi kuno berderit memenuhi udara ketika kedua bersaudara menekan ukiran secara bersamaan. Perlahan, bagian dinding mulai bergerak, mengungkapkan lorong gelap. Tidak bisa dipercaya, gumam Dani menerangi pintu masuk dengan senternya. Tangga logam turun ke dalam kegelapan. Sapi Bintang melenguh lagi, seolah menyetujui penemuan mereka. Budi melihat hewan itu dengan kekaguman baru. Dia tahu sepanjang waktu, katanya, karena itu ayah bersikeras meninggalkannya untukku. Laboratorium rahasia, kata Eko, suaranya gemetar karena emosi. Pasti ada di bawah sana. Sebelum mereka bisa mengeksplorasi lebih jauh, mereka mendengar suara mobil mendekat. Dani berlari ke jendela. Itu Agus, dia memperingatkan, dan dia tidak sendirian. Dengan cepat, ketiga sahabat menempatkan kembali rak, menyembunyikan jalan masuk rahasia. Mereka baru saja selesai ketika Agus memasuki gubuk, diikuti oleh dua pria dalam jas gelap, sama dengan yang semalam. Wah, kata Agus dengan senyum dingin. Sepertinya aku mengganggu pertemuan keluarga. Dan kelihatannya kalian sedang melakukan renovasi. Budi merasakan jantungnya berdetak cepat, tapi menjaga suaranya tetap kuat. Ini properti milikku sekarang. Aku bisa melakukan apa yang kuinginkan dengannya. Tentu, jawab Agus, matanya menyapu setiap sudut gubuk. Tapi kau tahu adikku, kadang-kadang lebih baik membiarkan masa lalu terkubur. Penemuan tertentu bisa berbahaya. Ancaman terselubung dalam kata-katanya jelas. Budi bertukar pandangan cepat dengan Eko dan Dani. Mereka telah menemukan pintu masuk laboratorium rahasia. Tapi sekarang perlombaan baru melawan waktu dimulai, dan mereka tidak bisa mempercayai siapapun. Kunjungan Agus meninggalkan suasana berat di gubuk. Bahkan setelah dia pergi dengan pendampingnya yang mencurigakan, Budi, Eko, dan Dani tetap diam selama beberapa menit, memproses ancaman terselubung dalam kata-katanya. Dia tahu sesuatu, akhirnya Dani berkata, membantu memindahkan kembali rak yang menyembunyikan jalan masuk rahasia. Hingga caranya melihat ke setiap sudut, tapi dia tidak tahu tentang laboratorium. Eko melengkapi. Jika dia tahu, dia sudah bertindak. Budi mengamati tangga yang turun ke dalam kegelapan. Beberapa dekade rahasia menunggu di bawah sana, termasuk kemungkinan jawaban tentang kematian orang tua biologisnya. Dengan senter di tangan, ketiga sahabat mulai turun. Anak tangga logam berderit di bawah kaki mereka, bergema dalam ruang sempit. Udara menjadi lebih dingin dan lembab saat mereka turun. Setelah sekitar 20 anak tangga, mereka tiba di landasan kecil yang terbuka ke lorong sempit. Lebih besar dari yang kubayangkan, gumam Dani, menerangi dinding beton, pasti membentang di bawah seluruh properti. Lorong berakhir di pintu. Logam berat. Di tengahnya ada ukiran berbentuk bintang lain. Eko cepat-cepat memeriksa buku harian. Di sini ada sesuatu tentang sistem keamanan berbasis DNA, katanya. Hanya orang dengan darah yang tepat yang bisa masuk.
Budi melihat saudaranya, darah kita, darah keluarga Santoso. Dengan hati-hati, Eko menekan jarinya pada jarum kecil yang menonjol dari tengah bintang. Setetes darah menetes ke dalam mekanisme. Selama beberapa detik, tidak ada yang terjadi. Kemudian, suara klik logam bergema melalui lorong dan pintu mulai terbuka perlahan. Laboratorium yang terungkap di hadapan mereka tampak membeku dalam waktu. Peralatan ilmiah tertutup debu menempati meja kerja di sepanjang dinding. Rak penuh dengan dokumen, map, dan buku catatan menjulang hingga langit-langit rendah. Luar biasa, bisik Eko menggerakkan jarinya di atas mikroskop tua. Mereka membangun semua ini secara rahasia. Budi mendekati meja tengah di mana berbagai kertas tersebar, denah, diagram, dan apa yang tampak seperti urutan genetik menutupi permukaan. Di sudut, foto berbingkai menarik perhatiannya. Itu, mereka, kata Eko, mengambil bingkai dengan tangan gemetar. Dalam gambar, pasangan muda tersenyum, mengenakan jas laboratorium putih. Wanita itu menggendong bayi, sementara seorang anak kecil berpegang pada kakinya. Keluarga kita, gumam Budi, menyentuh kaca berdebu, seperti yang seharusnya. Dani, yang memeriksa dokumen di meja, menarik perhatian para bersaudara. Kalian perlu melihat ini. Ini laporan tentang eksperimen mereka. Apa yang mereka coba lakukan luar biasa. Halaman-halaman itu merinci penelitian revolusioner dalam genetika sapi. Orang tua Budi dan Eko telah menemukan cara untuk meningkatkan karakteristik sapi secara alami. Ketahanan terhadap penyakit, kualitas daging, umur panjang, tanpa menggunakan modifikasi artifisial yang berbahaya. Sapi bintang, kata Budi. Akhirnya, mengerti. Dia adalah hasil akhir dari penelitian ini. Dan karena itu PT Agro Nusantara sangat tertarik, Eko melengkapi. Mereka menggunakan metode tidak etis, hormon berbahaya. Penemuan orang tua kita bisa menghancurkan bisnis mereka. Suara dari lorong membuat ketiganya membeku. Langkah kaki mendekati tangga rahasia. Cepat, bisik Dani mematikan senter. Seseorang turun. Dalam gelap mereka bisa mendengar beberapa orang menuruni tangga logam. Cahaya senter menari di dinding lorong. Pasti ada di sini di suatu tempat, kata suara yang mereka kenali sebagai Agus. Pak Tua Harto menjamin bahwa dokumen itu aman di properti. Budi merasakan Eko memegang lengannya, menuntunnya ke belakang. Rak besar. Dani bersembunyi di belakang beberapa peralatan tertutup. Jantung ketiganya berdetak begitu keras sehingga rasanya tidak mungkin tidak terdengar. Bos, pintunya terbuka, kata suara lain. Seseorang baru-baru ini ada di sini. Cahaya senter menyerang laboratorium, mengungkapkan Agus dan 3 pria tidak dikenal. Mereka mulai mengacak-acak kertas di meja tengah, melemparkan ke lantai puluhan tahun penelitian yang dilakukan dengan hati-hati. Cari di semua tempat, perintah Agus. Buku catatan, map, apa saja yang menyebutkan penelitian Santoso. PT Agro Nusantara bersedia membayar mahal untuk informasi itu. Budi merasakan kemarahan tumbuh melihat ketidakpedulian dengan mana mereka memperlakukan pekerjaan orang tuanya. Salah satu pria mendekati tempat persembunyiannya dengan berbahaya. Saat itulah sesuatu luar biasa terjadi. Di atas, sapi bintang mulai melenguh dan memukul dengan keras melawan tiangnya, seperti yang dia lakukan malam sebelumnya. Suaranya bergema hingga laboratorium bawah tanah. Suara apa itu? Tanya salah satu pria, ketakutan. Hanya sapi terkutuk itu, jawab Agus dengan kesal. Tapi sebaiknya kita periksa. Kita tidak bisa menarik perhatian sekarang. Dengan enggan, para penyusup mulai meninggalkan laboratorium. Begitu langkah kaki mereka menghilang di tangga, Budi, Eko, dan Dani keluar dari tempat persembunyian mereka. Kita perlu mengambil semuanya dari sini, kata Eko, mulai mengumpulkan dokumen paling penting. Kita tidak bisa membiarkan mereka menemukan penelitian ini. Tapi kemana kita akan membawanya, tanya Dani. Budi berpikir sejenak, kemudian matanya bersinar dengan ide. Aku tahu persis di mana menyembunyikannya. Tapi pertama, kita perlu sepenuhnya memahami apa yang ditemukan orang tua kita. Dan kurasa aku tahu siapa yang bisa membantu kita. Keesokan paginya, Budi memarkirkan mobilnya di depan rumah sederhana di pinggiran kota. Eko dan Dani menemaninya,
membawa kotak penuh dokumen terpilih dari laboratorium. Sisanya telah mereka sembunyikan di tempat aman selama dini hari. Kau yakin tentang ini? Tanya Eko melihat pada papan diskrit di pintu masuk Dr. Rahman, dokter hewan pensiunan. Dia adalah teman orang tua kita, jawab Budi. Aku membaca tentang dia di buku harian. Dia satu-satunya di daerah ini yang tahu tentang penelitian mereka. Seorang pria tua dengan rambut putih dan kacamata tebal menjawab pintu. Matanya melebar melihat Eko. Ya Tuhan, gumamnya. Kau mirip sekali dengan ayahmu. Kemudian pandangannya jatuh pada Budi dan kejutan di wajahnya meningkat. Dan kalian berdua bersama setelah sekian lama. Anda tahu, tanya Eko, tentang kami yang bersaudara. Dr. Rahman menghela napas dalam, membuka pintu lebih lebar. Masuklah. Percakapan ini akan panjang. Di ruang tamu yang sederhana namun nyaman, ilmuwan veteran memeriksa dokumen yang mereka bawa dengan tangan gemetar. Matanya bersinar dengan campuran nostalgia dan kekaguman. Siti dan Bambang brilian, katanya, membuka-buka catatan. Apa yang mereka capai adalah beberapa dekade lebih maju dari zamannya, dan semua melalui metode alami, menghormati kehidupan. Mengapa mereka merahasiakan segalanya? Tanya Budi. Wajah Dr. Rahman menjadi suram. Karena PT Agro Nusantara, mereka menemukan bahwa perusahaan itu melakukan eksperimen berbahaya, menggunakan hormon dan modifikasi genetik yang bisa menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan masyarakat. Penelitian mereka adalah bukti bahwa ada jalan yang lebih baik. Dani yang telah memeriksa lebih banyak dokumen mengangkat map. Kami menemukan catatan tentang sapi khusus, Bintang. Ah, ya. Ilmuwan tua itu tersenyum. Mahakarya mereka, seekor hewan yang membawa dalam DNA-nya hasil dari bertahun-tahun penelitian hati-hati. Ketahanan alami terhadap penyakit, kemampuan regenerasi sel yang dipercepat, daging yang lebih bernutrisi, semua tanpa manipulasi artifisial apapun. Dan PT Agro Nusantara menginginkan informasi itu, kata Eko. Tentu saja mereka menginginkannya, jawab Dr. Rahman. Jika pekerjaan orang tua kalian terungkap, seluruh kerajaan mereka bisa runtuh. Siapa yang akan menginginkan daging penuh hormon ketika ada alternatif alami dan lebih sehat? Budi memikirkan perilaku aneh sapi itu. Bagaimana dia tampaknya tahu kapan mereka dalam bahaya. Ada lebih banyak tentang dia, bukan? Sesuatu yang tidak ada dalam dokumen. Ilmuwan veteran tersenyum secara misterius. Orang tua kalian menemukan sesuatu yang luar biasa, bukan hanya tentang peningkatan genetik, ini tentang membangkitkan potensi yang sudah ada secara alami dalam hewan, kecerdasan, empati, koneksi dengan manusia. Bintang lebih dari sekadar eksperimen. Dia adalah bukti bahwa ada kebijaksanaan kuno di alam yang baru mulai dipahami oleh ilmu pengetahuan modern. Suara mobil parkir di jalan membuat mereka tegang. Dani berlari ke jendela. Itu Agus, dia memperingatkan, dengan para pria itu lagi. Cepat, kata Dr. Rahman, berdiri dengan kelincahan mengejutkan untuk usianya. Ada jalan keluar lewat belakang. Bawa dokumennya. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Tapi bagaimana dengan Anda? Tanya Eko, khawatir. Ilmuwan tua itu tersenyum. Jangan khawatir tentang aku. Aku sudah menghadapi orang yang lebih buruk dari eksekutif berbaju jas ini. Pergi, lindungi pekerjaan orang tua kalian. Saat mereka melarikan diri melalui halaman belakang, mereka bisa mendengar suara tegas Dr. Rahman menyambut tamu yang tidak diinginkan. Budi menekan erat map dengan dokumen paling penting ke dadanya. Kemana sekarang? Tanya Dani ketika mereka sudah berada pada jarak aman. Budi menatap Eko, tekad baru di matanya. Kita perlu mempublikasikan ini. Kita tidak bisa membiarkan kebenaran tetap terkubur lebih lama. Tapi bagaimana? Tanya Eko. PT Agro Nusantara memiliki kekuasaan, pengaruh. Mereka akan melakukan apa saja untuk membungkam kita. Maka kita perlu lebih cerdas dari mereka, jawab Budi. Dan kurasa aku tahu persis bagaimana melakukannya. Matahari mulai terbenam ketika mereka kembali ke gubuk.
Sapi bintang menyambut mereka dengan lenguhan lembut, seolah memahami pentingnya momen itu. Budi mendekati hewan itu, mengelus moncongnya. "Kau lebih dari sekadar istimewa, bukan?" gumamnya. "Kau seorang penjaga, seperti orang tua kita." Eko dan Dani mengamati adegan itu. Keduanya memikirkan hal yang sama. Apa yang direncanakan Budi? Jawabannya akan datang segera dan akan mengubah tidak hanya hidup mereka, tetapi seluruh masa depan daerah itu. Yang tidak mereka ketahui adalah Agus juga memiliki rencana. Dan dalam bayangan senja, saat ketiga sahabat mendiskusikan langkah selanjutnya, sebuah jaring mulai menutup di sekitar mereka. Dapur kecil di rumah Dani penuh sesak pagi itu. Budi dan Eko telah menghabiskan malam mengorganisir dokumen dari laboratorium, memisahkan penemuan-penemuan paling penting. Aroma kopi kuat memenuhi ruangan saat mereka mendiskusikan langkah selanjutnya. "Kita tidak bisa begitu saja mempublikasikan semuanya sekaligus," kata Dani, menuangkan secangkir lagi untuk masing-masing. PT Agro Nusantara memiliki pengacara, pengaruh. Kita perlu strategis. Dr. Rahman menyarankan menghubungi beberapa peneliti independen, komentar Eko membuka-buka catatannya. Orang-orang yang dapat memverifikasi dan memvalidasi penemuan orang tua kita. Budi memandang melalui jendela matahari terbit, termenung. Malam yang hampir tidak tidur meninggalkan lingkaran hitam dalam di bawah matanya. Tetapi ada energi berbeda. Padanya sekarang, energi seseorang yang akhirnya menemukan tujuannya. "Sebelum apapun," katanya berbalik kepada teman-temannya, "kita perlu melindungi Bintang. Jika dia benar-benar bukti hidup dari penelitian mereka, PT Agro Nusantara akan mencoba mengambilnya." Seolah untuk mengkonfirmasi kata-katanya, sebuah mobil tidak dikenal perlahan melewati jalan, memperlambat ketika melewati rumah. Ketiganya secara naluriah menunduk, meskipun tahu bahwa tirai melindungi mereka dari pandangan luar. "Mereka mengawasi kita," gumam Dani. "Pasti mengikuti kita kemarin." "Apa yang akan kita lakukan dengan sapi itu?" tanya Eko. "Kita tidak bisa meninggalkannya di gubuk." Budi tersenyum sedikit. Aku sudah memikirkannya." "Ingat Bu Juminah? Janda yang tinggal di kebun terpencil di balik lembah?" Dani dan Eko bertukar pandangan pengertian. Bu Juminah dikenal karena kebijakannya dan cintanya pada hewan. Propertinya tersembunyi di antara bukit, praktis, tidak terlihat bagi yang tidak tahu jalannya. "Dia akan membantu," lanjut Budi. "Aku berbicara dengannya tadi malam. Dia akan menjaga Bintang aman di padangnya, jauh dari mata-mata penasaran." Suara di pintu depan membuat mereka membeku. Langkah kaki mendekati dapur. Dani memberi isyarat agar tetap diam sementara dia memeriksa siapa itu. Ekspresinya rileks saat melihat ibunya, Bu Wati, masuk dengan tas belanja. "Anak-anak," katanya, wajahnya yang biasanya ceria membawa ekspresi khawatir. "Wiz and Pete, aku pikir akan menemukan kalian di sini. Aku membawa roti segar dan..." Dia berhenti melihat banyaknya kertas berserakan di meja. Pandangannya beralih ke wajah lelah ketiga sahabat, terutama berhenti pada Budi dan Eko. "Bu Wati," Budi mulai, "kami perlu menceritakan sesuatu padamu." Dalam menit-menit berikutnya, mereka menceritakan seluruh kisah, kebenaran tentang orang tua Budi dan Eko, penelitian rahasia, ancaman PT Agro Nusantara. Bu Wati mendengarkan dalam diam, sesekali menghapus air mata diam-diam. "Aku selalu curiga," katanya akhirnya. "Cara kalian berdua selalu begitu dekat, bahkan tanpa tahu. Dan Siti, ibumu, adalah temanku. Dia selalu datang ke sini sebelum kecelakaan." "Ibu mengenal ibu kami?" tanya Eko terkejut. Bu Wati mengangguk, pergi ke lemari antik di ruang tamu. Dia kembali dengan kotak foto. "Dia memberiku ini untuk disimpan. Seminggu sebelum, dia bilang penting untuk menjaganya tetap aman." Dengan tangan gemetar, Budi dan Eko membuka kotak itu. Di dalamnya ada lebih banyak foto pasangan Santoso, beberapa dokumen pribadi, dan di bagian bawah buku catatan kecil. "Ini tulisan tangannya," bisik Eko, membuka halaman-halaman. "Ini pengamatan tentang proyek, tapi juga surat. Surat untuk kita." Budi merasakan hatinya sesak saat membaca kata-kata ibu biologisnya. Siti menulis tentang ketakutannya, harapannya, cintanya kepada anak-anaknya.
Entry terakhir mengungkapkan bahwa dia curiga sedang diikuti, bahwa sesuatu buruk mungkin terjadi. Kita perlu menghormati pekerjaan mereka, kata Budi, suaranya tercekat. Bukan hanya untuk penemuan ilmiah, tapi untuk semua yang mereka korbankan untuk melindungi kebenaran. Suara mesin di jalan memperingatkan mereka lagi. Dani berlari untuk memeriksa. Itu Agus, katanya tegang. Dia berbicara dengan seseorang di mobil. Sepertinya dia menunjuk ke rumah. Dia pasti sudah menemukan bahwa kita menghabiskan malam di sini, simpul Eko. Kita tidak bisa tinggal lebih lama. Bu Wati mengambil ekspresi tegas yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pergilah lewat belakang, dia menginstruksikan. Ada jalan di antara halaman belakang yang akan membawa kalian ke jalan belakang. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Tapi Bu Wati, Dani mulai khawatir. Tidak ada tapi, potongnya. Siti adalah temanku, sekarang giliranku melindungi anak-anaknya. Dengan cepat mereka memasukkan dokumen paling penting ke dalam tas. Mereka. Budi memeluk Bu Wati, merasakan kehangatan keibuan yang tidak pernah benar-benar dia kenal. Hati-hati, bisiknya, dan jangan khawatir tentang aku. Aku tahu cara menghadapi orang-orang seperti itu. Saat mereka melarikan diri melalui jalan yang ditunjukkan, mereka bisa mendengar suara tegas Bu Wati menyambut Agus di pintu depan. Budi memegang erat di dadanya buku catatan ibu biologisnya, merasakan bahwa halaman-halaman itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka bayangkan. Matahari sekarang tinggi di langit, tapi bayangan konspirasi yang telah menghancurkan keluarganya masih mengejar mereka. Ini adalah perlombaan melawan waktu, dan mereka tidak boleh kalah. Matahari hampir terbenam ketika Budi, Eko, dan Dani tiba di kebun Bu Juminah. Jalan sempit dan penuh liku telah memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Sapi Bintang sudah ada di sana, merumput dengan tenang di kandang dekat rumah sederhana. Dia tiba dengan baik, kata Bu Juminah, seorang wanita berambut kelabu dan wajah baik hati. Sepertinya dia sudah mengenal tempat ini. Budi mendekati hewan itu, yang mengangkat kepalanya melihatnya. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, kesadaran, pemahaman yang melampaui normal. Kami membawa sesuatu untuk ditunjukkan padamu, kata Eko, mengeluarkan buku catatan Siti dari tas. Ini catatan ibu kami. Kami pikir bisa membantu lebih memahami Bintang. Duduk di teras sederhana rumah, diterangi cahaya lembut senja, mereka mulai membaca entry terakhir dalam buku harian. Tulisan tangan Siti mengungkapkan tidak hanya penemuan ilmiah, tetapi juga kekhawatiran terdalamnya. 15 Mei 1995, Budi membaca dengan keras. Proyek hampir selesai. Bambang berhasil mengisolasi urutan genetik yang kami cari. Ini bukan hanya tentang peningkatan ternak, ini tentang membangunkan sesuatu yang selalu ada di sana, tertidur. Sebuah koneksi kuno antara manusia dan hewan, sesuatu yang leluhur kita pahami secara naluriah. Bu Juminah mendengarkan dengan seksama, sesekali melihat ke arah sapi yang merumput di dekatnya. Aku selalu tahu ada sesuatu yang istimewa padanya, komentarnya. Cara dia memandang orang, bagaimana dia tampaknya memahami segalanya. Eko melanjutkan bacaan. 20 Mei 1995. PT Agro Nusantara semakin dekat. Hari ini aku menemukan seseorang mengacak-acak mobil kami. Bambang bilang aku paranoid, tapi aku tahu mereka mengawasi kami. Yang paling penting sekarang adalah melindungi anak-anak dan Bintang. Mereka adalah warisan terbesar kami. Budi merasakan sesak di tenggorokannya, menyadari bahwa entry itu ditulis hanya 3 hari sebelum kecelakaan yang membunuh orang tuanya. Ada satu hal lagi, kata Dani, yang memeriksa dokumen lain. Aku menemukan catatan rekening bank atas nama Siti. Rekening yang tidak pernah ditemukan setelah kematian mereka. Uangnya tidak penting, Budi mulai, tapi Dani memotongnya. Bukan soal uang. Lihat tanggal setoran terakhir, dilakukan seminggu setelah kecelakaan. Bagaimana ini mungkin jika dia sudah keheningan berat menyelimuti kelompok itu? Implikasi dari penemuan itu mengganggu. Kau pikir, Eko mulai, suaranya gemetar. Aku tidak tahu, jawab Dani, tapi ada sesuatu yang sangat aneh dalam semua ini.
dan aku bertaruh Agus tahu lebih banyak dari yang dia ceritakan. Seolah merespons penyebutan nama itu, sapi Bintang mulai gelisah di kandangnya, melenguh pelan dengan cara gelisah. Dia selalu melakukan itu ketika ada bahaya. Budi mengamati. Bangkit. Kurasa kita perlu... Suara mesin mendekat memotong kata-katanya. Lampu depan memotong kegelapan yang mulai turun, menerangi jalan menuju kebun. Itu mereka, kata Dani, berlari ke dalam rumah. Pasti mengikuti kita meskipun demikian. Tidak, mungkin, jawab Bu Juminah. Suaranya mengejutkan tenang. Tidak ada yang tahu jalan ke sini, kecuali seseorang memberitahu mereka. Eko melengkapi, ekspresi pemahaman menyakitkan di wajahnya. Seseorang yang tahu kemana kita akan membawa Bintang. Budi merasakan hatinya sesak saat memahami implikasinya. Hanya satu orang di luar mereka yang tahu tentang rencana menyembunyikan sapi di kebun Bu Juminah. Agus tidak menemukannya sendiri, katanya dengan pahit. Seseorang di kota membantunya. Seseorang dekat dengan kita. Lampu depan. Sekarang lebih dekat. Bu Juminah dengan cepat mematikan lampu rumah. Ada jalan setapak di belakang, katanya menuntun mereka ke pintu belakang. Menuju ke sungai kecil, jika kalian mengikuti tepinya, akan sampai ke jalan tua tanpa terlihat. Tapi bagaimana dengan ibu? Tanya Eko khawatir. Dan Bintang? Wanita tua itu tersenyum secara misterius. Jangan khawatir tentang aku. Aku tahu cara menghadapi orang-orang seperti itu sejak zaman Orde Baru. Tentang sapi itu, lihat. Mengejutkan semua orang, Bintang telah menghancurkan pagar kandangnya dan sekarang berlari ke arah hutan, menghilang dalam kegelapan, seolah tahu persis kemana harus pergi. Dia tahu cara menjaga dirinya, kata Bu Juminah. Sekarang pergilah, bawa dokumen-dokumen itu, lindungi kebenaran. Itulah yang diinginkan orang tua kalian. Saat berlari melalui jalan setapak gelap, Budi menekan buku catatan ibunya ke dadanya. Kata-kata terakhir yang dibacanya bergema dalam pikirannya. Yang paling penting sekarang adalah melindungi anak-anak dan Bintang. Mereka adalah warisan terbesar kami. Suara-suara dan langkah kaki sampai ke mereka, tapi kegelapan hutan melindungi mereka. Di suatu tempat di depan, mereka bisa mendengar lenguhan samar sapi Bintang, seolah menuntun mereka ke tempat aman. Malam baru saja dimulai, dan bersamanya, fase baru dari kisah ini akan segera terungkap. Malam begitu gelap ketika Budi, Eko, dan Dani akhirnya mencapai jalan tua. Pakaian mereka kotor dan robek karena berlari melalui hutan, tetapi mereka berhasil melarikan diri dengan dokumen utuh. Kemana kita sekarang? Tanya Dani, berusaha mengatur napasnya. Sebelum siapapun bisa menjawab, lampu depan memotong kegelapan di kejauhan. Tapi kali ini bukan pengejar mereka. Itu adalah truk tua yang familiar. Dr. Rahman berada di kemudi. Cepat masuk, katanya, membuka pintu. Bu Wati memberitahuku kalian butuh bantuan. Di dalam kendaraan, saat mereka melaju melalui jalan-jalan sekunder, dokter hewan tua itu menjelaskan bahwa dia telah menghabiskan hari menghubungi rekan ilmuwan lama, peneliti independen, orang-orang terpercaya. Mereka bersedia memeriksa penemuan orang tua kalian. Tapi bagaimana kita membuktikannya? Tanya Eko. Bintang menghilang di hutan. Dia tidak menghilang, jawab Budi. Keyakinan aneh dalam suaranya. Dia pergi ke tempat yang dia butuhkan. Dr. Rahman mengangguk, seolah memahami sesuatu yang tidak dilihat oleh yang lain. Orang tua kalian menemukan sesuatu luar biasa, anak-anak. Bukan hanya tentang genetika atau peningkatan ternak, ini tentang koneksi kuno, sesuatu yang ilmu pengetahuan modern telah lupakan. Truk itu melaju melalui jalan yang tidak dikenal Budi. Pohon-pohon di samping tampak membentuk terowongan alami, cabang-cabang mereka yang saling terkait memblokir sedikit cahaya bulan. Ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, lanjut dokter hewan itu, suaranya menjadi serius. Tentang malam kecelakaan, tidak seperti yang diceritakan pada kalian. Eko mencondongkan tubuh ke depan, tegang. Apa maksudmu Siti menemuiku sore itu?
Dia ketakutan bilang telah menemukan sesuatu tentang PT Agro Nusantara, sesuatu besar. Dia memintaku menyimpan beberapa dokumen. Dia berhenti dengan menyakitkan. Pagi berikutnya aku mendengar tentang kecelakaan. Aku tidak pernah percaya itu. Kebetulan, Budi memegang erat buku catatan ibunya. Setoran ke rekening bank setelah kecelakaan. Tepat, Dr. Rahman mengkonfirmasi. Aku selalu curiga bahwa setidaknya salah satu dari mereka selamat. Tapi mereka bersembunyi untuk melindungi kalian dan untuk melindungi penelitian. Suara familiar menginterupsi percakapan, lenguhan keras dan jelas, datang dari suatu tempat di depan. Dr. Rahman tersenyum, memperlambat truk. Sepertinya seseorang menunggu kita, katanya, menghentikan truk dekat sebuah tanah lapang. Di sana, diterangi oleh cahaya bulan yang lemah, berdiri sapi bintang. Tapi dia tidak sendirian. Di sampingnya, sosok familiar membuat jantung Budi dan Eko hampir berhenti. Tidak mungkin, bisik Eko, air mata mengalir di wajahnya. Wanita berambut kelabu tersenyum lembut, matanya, sama seperti mata Eko, bersinar dengan air mata tertahan. Anak-anakku, kata Siti Santoso, suaranya persis seperti yang Budi bayangkan. Akhirnya, Budi hampir tidak bisa bergerak, lumpuh oleh emosi. Selama bertahun-tahun ini, semua keraguan tentang asalnya, semua perasaan penolakan, dan di sanalah dia, ibu biologisnya, hidup. Bagaimana? Hanya itu yang bisa dia katakan. Kecelakaan itu direncanakan. Jelas Siti mengelus moncong sapi bintang. Ayahmu, Bambang tidak selamat, tapi aku berhasil melarikan diri. PT Agro Nusantara percaya telah membungkam kami, dan kami perlu mempertahankan ilusi itu untuk melindungi kalian. Pak Harto membantu, lanjutnya. Dia berjanji menjaga Budi, membesarkanmu sebagai anaknya. Eko tinggal dengan keluarga yang kami kenal dan percayai. Itu satu-satunya cara menjaga kalian aman sampai waktu yang tepat. Dan sekarang, tanya Dani yang mengamati adegan dengan air mata di matanya. Sekarang, jawab Siti, suaranya mendapatkan kekuatan. Saatnya kebenaran terungkap. Bukan hanya tentang kecelakaan, tapi tentang segalanya. Tentang apa yang sebenarnya kami temukan, tentang apa yang PT Agro Nusantara lakukan, tentang potensi sejati yang ada di alam. Sapi bintang melenguh lembut, seolah setuju. Siti tersenyum, menggerakkan tangannya melalui bulu mengkilapnya. Dia lebih dari sekadar eksperimen, katanya. Dia bukti bahwa ada kebijaksanaan kuno yang telah kita hilangkan sepanjang jalan. Sebuah koneksi antara semua makhluk hidup yang keserakahan dan pencarian keuntungan membuat manusia lupa. Lampu depan muncul di jalan di belakang mereka. Beberapa mobil mendekati dengan cepat. Agus, kata Dani, tegang. Bukan, jawab Siti dengan senyum tenang. Mereka peneliti yang dihubungi Rahman, jurnalis juga, orang-orang yang akan membantu menceritakan kisah kita. Budi melihat pada saudaranya, kemudian pada ibunya, dan akhirnya pada sapi yang telah menuntun mereka ke sana. Sesuatu luar biasa akan segera terjadi. Sesuatu yang akan mengubah tidak hanya hidup mereka, tetapi cara orang memandang dunia. Kebenaran yang disimpan sebagai rahasia begitu lama, akhirnya akan terungkap. Dan bersamanya, pemahaman baru tentang arti sebenarnya dari keluarga, kesetiaan, dan koneksi sakral antara semua makhluk hidup. Matahari terbit menemukan tanah lapang kecil berubah menjadi pusat aktivitas yang intens. Para peneliti memeriksa dokumen dan mengumpulkan sampel dari sapi bintang, sementara jurnalis merekam setiap detail dari kisah luar biasa yang terungkap. Siti duduk di antara kedua anaknya, berbagi tidak hanya penemuan ilmiah, tetapi juga kisah pribadi yang telah tetap tersembunyi begitu lama. Budi dan Eko menyerap setiap kata, setiap gerakan, mencoba mendapatkan kembali tahun-tahun yang hilang. Kalian begitu mirip dengan ayah kalian, katanya, menyentuh wajah masing-masing dengan kasih sayang. Dia akan sangat bangga melihat kalian bersama, melindungi pekerjaan kami. Suara lebih banyak mobil mendekat membuat semua orang berpaling ke jalan. Kali ini, Agus yang tiba, ditemani oleh eksekutif PT Agro Nusantara dan beberapa polisi lokal. Sudah berakhir, katanya.
Suaranya mengkhianati kemarahan dan frustrasi. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Ada kontrak, perjanjian ilegal. Sela, salah satu jurnalis, mengangkat beberapa dokumen. Kami memiliki bukti tahun-tahun praktik, tidak etis, eksperimen berbahaya penyuapan pejabat. Agus memucat melihat Siti. Untuk sesaat, tampaknya dia akan mengatakan sesuatu, tetapi kemudian bahunya merosot dalam kekalahan. Para polisi, yang sebenarnya adalah agen federal menyamar, sudah mulai melakukan penangkapan. Ayahmu tahu, kata Siti lembut kepada Budi, Pak Harto menemukan kebenaran tentang kecelakaan, tentang keterlibatan PT Agro Nusantara. Karena itulah dia meninggalkan Gubuk dan Bintang untukmu. Itu caranya mencoba memperbaiki semuanya. Budi merasakan air mata di matanya memikirkan pria yang membesarkannya. Bahkan dalam penolakannya yang tampak, Pak Harto telah menemukan cara untuk melindunginya dan menuntunnya pada kebenaran. Dr. Rahman mendekati kelompok itu, ditemani oleh ilmuwan lain. Analisis pendahuluan mengkonfirmasi semuanya, katanya. Hampir tidak menahan kegembiraan. Apa yang kalian capai revolusioner. Dan semua melalui metode alami, menghormati kehidupan dalam semua bentuknya. Sapi Bintang yang mengamati segalanya. Dengan matanya yang bijaksana, mendekati Budi dan Eko. Siti tersenyum melihat hewan itu dengan lembut menyentuh masing-masing anaknya dengan moncongnya. Dia selalu tahu, katanya, selalu merasakan koneksi dengan kalian. Inilah yang kami coba buktikan, bahwa ada kecerdasan, kesadaran di alam yang melampaui apa yang diakui ilmu pengetahuan modern. Dani, yang selama ini secara halus tetap di latar belakang, mendekati dengan ekspresi serius. Dan sekarang, apa yang terjadi dengan kebun dengan tanah akan berubah menjadi pusat penelitian, jawab Siti. Tempat di mana ilmuwan dari seluruh dunia dapat mempelajari dan mengembangkan metode alami untuk peningkatan hewan. Warisan yang selalu diimpikan ayahmu, Budi. Eko menggenggam tangan saudaranya, meremasnya erat. Kita sekarang keluarga yang utuh. Budi melihat sekeliling pada saudaranya, ibunya, teman-teman setianya, sapi luar biasa yang telah menyatukan mereka. Gubuk yang dulunya tampak seperti warisan yang memalukan sekarang mewakili awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kau, Taus, katanya, kurasa akhirnya aku mengerti mengapa aku menerima warisan itu. Bukan hukuman atau penolakan, itu hadiah terbesar yang bisa kuterima. Siti memeluk anak-anaknya, air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Matahari sekarang tinggi di langit, menerangi tanah lapang di mana begitu banyak rahasia telah terungkap. Sapi Bintang merumput dengan tenang, seolah tahu bahwa misinya telah terpenuhi. Dalam bulan-bulan berikutnya, kisah keluarga Santoso menyebar ke seluruh dunia. Kebun benar-benar berubah menjadi pusat penelitian yang dihormati secara internasional. Budi dan Eko bekerja berdampingan dengan ibu mereka, melanjutkan warisan keluarga mereka. Gubuk itu dipertahankan, diubah menjadi museum kecil yang menceritakan tidak hanya kisah penemuan ilmiah, tetapi juga perjalanan sebuah keluarga yang dipisahkan oleh ketakutan dan disatukan kembali oleh cinta dan kebenaran. Dan Sapi Bintang, dia hidup bertahun-tahun lagi, jauh melampaui normal untuk spesiesnya. Dia menjadi legenda hidup, bukti potensi luar biasa yang ada ketika pengetahuan ilmiah bersatu dengan rasa hormat terhadap alam. Pada malam-malam tenang, ketika pekerjaan di pusat penelitian selesai, Budi kadang-kadang duduk di teras gubuk yang direnovasi mengamati langit berbintang. Lenguhan lembut, bintang bercampur dengan suara-suara malam, mengingatkannya betapa warisan yang tampaknya tidak berarti telah berubah menjadi harta terbesar dalam hidupnya. Di sampingnya, tanpa gagal, adalah Eko dan Siti, keluarganya yang akhirnya lengkap. Dan di mata masing-masing mereka bersinar keyakinan yang sama, bahwa nilai sejati sebuah warisan tidak terletak pada tanah atau uang, tetapi pada ikatan cinta yang tidak bisa dipatahkan oleh waktu maupun jarak. Pohon jati tua di samping gubuk masih berdiri di sana, tanda bintangnya sekarang hampir tertutup oleh pertumbuhan kulit kayu.
Tetapi kehadirannya adalah pengingat konstan bahwa beberapa rahasia hanya membutuhkan waktu yang tepat untuk mekar, dan bahwa kebenaran, seperti alam, itu sendiri, selalu menemukan jalan untuk terungkap.